Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rakib Jamari dari Pekanbaru, Riau, Indonesia. Sekarang berada di Bandara Sultan Syarif Qasim, Pekanbaru, Riau, Indonesia. Dalam rekaman kemarin saya salah menyebut Bandara Sultan Syarif Qasim tersebut Bandara Soekarno-Hatta. Padahal Bandara Sultan Syarif Qasim di Pekanbaru, Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta. Kenapa saya keseleo menyebut Bandara Soekarno-Hatta padahal Bandara Sultan Syarif Qasim? Karena saya menuju Sultan Syarif Qasim ini melewati Jalan Soekarno-Hatta. Jadi keseleo, maaf. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sebagaimana biasanya saya di dalam perjalanan selalu membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Sadaqallahul azim. Artinya, celaka besarlah bagi orang-orang yang menipu. Nah, sekarang saya ingin membahas tentang penipuan. Orang-orang yang menipu. Ini jawaban untuk Yusuf Manibulu, untuk Uti Watimena, untuk Christian Prince dan David Wood. Nah, ini terjadi suatu penipuan yang sangat hebat. Penipuan itu dilakukan dalam bidang keagamaan oleh kadal, ya, oleh kadal. K itu kafir, da itu dari lahir, kafir dari lahir. Nah, jadi ada orang yang mengaku pernah jadi muslim, padahal dia sudah kadal, kafir dari lahir. Nah, tapi bukan itu yang saya permasalahkan. Yang saya masalahkan adalah penipuan pada umumnya. Menunjukkan bahwa penipuan itu terjadi dalam segala bidang kehidupan. Dalam segala lini terjadi penipuan. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, penipuan-penipuan itu terjadi. Itu bisa merugikan orang lain, bisa juga merugikan dirinya sendiri, bisa merugikan ketentuan-ketentuan hukum yang telah berlaku karena ditabraknya rambu-rambu hukum yang sudah dipersiapkan, yang sudah direncanakan. Baiklah Bapak Ibu saudara sekalian, dalam ayat itu tadi dikatakan, surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin, celaka besar bagi orang-orang yang menipu. Nah, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, penipuan yang dibuat oleh Saifuddin Ibrahim misalnya, dengan kata-kata utusan di dalam kitab Yohanes pasal 17 ayat 3 yang dikatakan tentang Nabi Isa yang diutus. Kemudian di dalam kitab Markus 12 ayat 29. Apakah hukum yang tertinggi? Hukum yang tertinggi, kata Nabi Isa, ialah kamu mengakui tiada Tuhan selain Allah
dan mengakui engkau hai Isa yang diutus. Engkau adalah utusan. Nah, jadi Pak Dibintu Hormat Saifuddin Ibrahim mengatakan Tuhan mengutus Tuhan. Nah, ini dibantah oleh seorang mu'alaf dari Papua yang sangat sangat bersemangat atau sangat keras di dalam membahas tentang penipuan oleh Yusuf Maniabulu dan banyak lagi penipuan-penipuan lainnya. Bagaimana? Diharapkan orang tuh hari itu berangkat, hari itu tes. Oh, gitu. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Ani pikir tambah lebih mudah gitu setelah tanggal 8. Pokoknya enggak. Wailul lil mutaffifin. Tapi tesnya lebih kurang 2 jam lah atau 2,5. besar bagi orang yang menipu. Jadi kalau ini berangkat hari Selasa, jam berapa ini? Iya mak, kalau negatif. Itulah. Gimana? Pergi kita ke rumah sakit apa? Boleh? Rumah sakit? Tesnya? Rumah sakit aja. Sekarang bau juga boleh? Oh enggak. Maksud mak tuh kalau seandainya reaktif sini kan, pergi ke rumah sakit. Mana tahu bisa. Makanya ini tidur harus banyak, makan harus banyak. Jangan kurang, jangan puasa pula. Tidur kuat, makan kuat supaya sehat. Makannya itu harus yang bergizi. Misalnya minum susu. Nah, baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi diskusi tentang COVID. Itu enggak 2 hari namanya itu cuma sehari. Iya, orang tuh mengharapkan inginnya seperti itu. Ya, Astagfirullah. Bilang aja mas kalian 24 jam cuma berlaku. Kayak gitu. Masya Allah. Astagfirullah. Bisa begitu ya. Astagfirullah. Mana belok kita nih? Kiri? Kiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah tadi sedang baca ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Celaka besarlah bagi orang yang menipu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dalam bidang COVID-19 ini pun diperkirakan dalam hal-hal tertentu juga terjadi penipuan. Itu yang membicarakan justru anggota DPR RI di Jakarta. Apa penipuannya katanya? Jangan dipaksakan kepada kami suntik anti COVID ini, sedangkan dia belum teruji. Belum ada negara lain memakainya. Jangan kami memakainya. Apakah kami akan jadi kelinci percobaan? Nah, mudah-mudahan tidak terjadi. Mudah-mudahan tidak terjadi penipuan dalam bidang COVID. Astagfirullahaladzim. Karena antivirus COVID itu juga sudah jadi bahan perdagangan. Satu orang dihitung berapa? Berapa bayar ini katanya? 200.000. Di bandara paling murah, di tempat lain 275. Padahal modalnya cuma 30.000. Pada bayarnya hampir 10 kali lipat. Masya Allah. Mana yang mau ditempelkan di bandara? Yang mau ditempelkan. Allahu Akbar. Masih ada isi kan di dalam? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, topik yang saya buka tadi pertama adalah tentang penipuan. Nah, saya pernah ditawarkan orang tentang investasi emas berbasis euro. Kalau dulu berbasiskan dolar, namanya PGMC. Kalau sekarang berbasis euro, lebih tinggi. Tapi saya tolak. Setelah saya tolak itu mengatakan, apa keberatan Bapak menolak? Keberatan saya pertama, saya tidak punya uang. Saya sudah pensiun, kata saya. Yang kedua, saya sudah mencoba dengan yang nilai dolar. Ternyata penipuan. Jadi penipuan sekarang ini terjadi pula penipuan online, secara online. Jadi semakin canggih dunia peralatan,
penipuan juga semakin canggih. Nah, saya ingat hadis Nabi menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang suatu masa nanti kepada umatku, di mana zaman itu kata Rasulullah, la yubalil mar'i aina akhadha maluhu am minal halal am minal haram. Akan datang suatu masa nanti manusia tidak lagi peduli dari mana dia mendapatkan hartanya, apakah dari jalan yang halal atau jalan yang haram. Nah, inilah yang sangat mencemaskan lagi. Kalau kita lihat dukun-dukun santet yang diinsapkan oleh para ustadz, lalu mereka itu taubat. Kami bertobat. Sebelum mereka taubat katanya adu ilmu dulu. Kalau nanti kamu menang para ustadz, baru kami mau menerima taubat. Nah, menjelang mereka adu ilmu itu ditanya, mau nggak taubat, mau atau tidak berhenti dari menyantet orang, membunuh orang, buat pelet orang, buat susah orang, buat orang jadi sakit. Mau nggak berhenti? Mau katanya, tapi kau harus jaminkan rezekiku. Aku mata pencarianku sudah mendarah daging itu. Nah, jadi bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, itu ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya orang yang haram itu sudah dijadikan mata pencarian. Ada judi, ada prostitusi, ada pelet, yang haram semua itu. Minuman keras juga dijadikan. Oh, Masya Allah. Juga dijadikan mata pencaharian. Yang haram-haram dijadikan mata pencaharian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Nah, sekarang ini saya keluar dari Bandara Sultan Syarif Qasim, Pekanbaru, menuju ke arah Kabupaten Pelalawan. Menuju Kabupaten Pelalawan untuk suatu bisnis yang berkaitan dengan properti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku tak mau begitu. Tapi kalau terdesak mau juga. Kita tidak terdesak sekarang. Biasa-biasa saja. Nah, kembali kita kepada masalah penipuan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, nah, orang menganggap yang haram itu halal. Para dukun santet tadi itu saya ceritakan. Katanya, mau aku berhenti jadi dukun santet, tapi apakah engkau akan menjamin rezekiku? Wah, ini orang ini kok lanjut juga. Masya Allah. Bahkan ini mobil-mobil pelat kuning ini yang sudah terdaftar kok melakukan terobos lampu merah. Tidak boleh. Iko lah gawat ni. Apa mati lampu? Enggak tu. Enggak kan? Astagfirullah. Ini merahnya memang terlalu lama. Astaghfirullahalazim. Nah, kembali Bapak Ibu serta saudara sekalian, soal penipuan. Nah, sekarang penipuan dalam bidang ilmu pengetahuan. Dia tidak berilmu tapi mengaku berilmu. Nah, begitu juga dia tidak sarjana, mengaku sarjana. Dia tidak doktor, mengaku doktor. Nah, ini berbahaya sekali. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Nabi riwayat Bukhari dan Muslim menyatakan, ya'ti. Nah, bukan ya'ti, yang tadi. Yang kedua lagi. Yang kedua, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu al-ibadu walaki yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yabqi 'alimun ittakhazan nasu ru'usaha juhalan fasu'ilu fa'aftahu bighairi ilmin fadallu wa adallu. Ini ke mana nih? Aku lah bang kemari. Ya Allah. Nah, ini ke mana nih? Ke bandara. Bang. Hah? Kok ke bandara kok? Oh, ke bandara nih? Astagfirullahalazim. Kita mau ke mana? Tapi ke kebun kata abang. Jangan mati. Oh
Iya ya. Nggak bisa ke Kijang Mati lewat sini? Hah? Iyalah, nyodin lah boleh. Ke UIR lebih sana ke UIR. Ke Kijang Mati? Oh, ke UIR. Enggak boleh langsung ke UIR. Ke Kijang Mati bisa kan? Hah? Bisa, bisa. Bisa lah. Masa nggak bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Kembali. Maaf ya, ada yang mengganggu dari sedikit, mengganggu konsentrasi. Innallaha la yakhbidul ilma intiza'an. Artinya Allah tidak mencabut, tidak menghilangkan ilmu pengetahuan agama dari manusia secara tiba-tiba. Walaki yakhbidul ilma biqabdil ulama. Tapi Allah mencabut. Menurut Mak ini hari Selasa itu kita tengok jam berapa ini berangkat. Pagi-pagi ini tidak usah langsung ke rumah, langsung aja. Itu berarti mudah-mudahan sehat ini. Ya sekarang di pak barang jadi malam ini keberangkat ini cepat tidur. Lalu Allah usahakan mencabut makan enak. ilmu agama dari manusia dengan cara melenyapkan atau mematikan orang alim ulama. Istilahnya biqabdil ulama. Hatta idza lam yabqi alimun, apabila sudah tidak ada lagi alim ulama yang berwibawa, yang tertinggal, ittakhazan nasu ru'usaha juhalan, maka manusia banyak akan mengangkat orang-orang jahil menjadi pemimpinnya. Fasu'ilu, ketika pemimpin yang jahil itu ditanya, fa'aftau bi ghairi ilmin, dia pun memberikan fatwa tanpa ilmu pengetahuan agama. Dallu wa adallu, dia sendiri sesat dan menyesatkan kepada orang lain. Nah, jadi Bapak Ibu serta saudara sekalian, ini hadis ini memberikan peringatan bahwa jangan sampai terjadi orang-orang jahil diberikan kekuasaan, baik dalam bidang agama, baik itu dalam bidang perdagangan, dalam bidang kesehatan. Orang-orang jahil ini maksudnya akhlaknya yang tidak baik. Jahil itu bukan artinya bodoh. Pintar dia, bisa sarjana, bisa profesor. Tapi yang jahilnya itu apa? Akhlaknya yang tidak bagus. Apabila orang yang akhlaknya tidak bagus memimpin suatu hal yang menyangkut masyarakat banyak, maka dia akan merusak masyarakat banyak. Dallu wa adallu, dia sendiri sesat dan menyesatkan kepada. Nah, demikianlah Bapak Ibu serta saudara sekalian, saya cukupkan demikian. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.